Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Tessa Anugrah dengan NPM A1D021018 dari Prodi Pendidikan Biologi dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi dari video-video sebelumnya, yang dimana materi yang pertama ialah latar belakang manajemen berbasis sekolah, yang kedua konsep manajemen berbasis sekolah, dan yang ketiga karakteristik MBS. Langsung saja ke materi pertama, yaitu latar belakang manajemen berbasis sekolah. Menurut Murkan Sutarto 2014, istilah manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan terjemahan dari School Based Management. Pertama kali, istilah ini muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Peran masyarakat sangatlah penting dalam membangun sekolah. Pendidikan dianggap berbasis masyarakat jika tanggung jawab perencanaan hingga pelaksanaan berada di tangan masyarakat. Keterlibatan atau partisipasi dalam pendidikan di Indonesia bukanlah hal yang baru. Ia telah dilaksanakan oleh yayasan swasta, kelompok sukarelawan, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan bahkan oleh perseorangan. Berdasarkan fakta di lapangan bahwasannya penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS kurang berjalan secara efektif. Hal ini, manajemen berbasis sekolah, The Manager Review ditandai dengan kurang siapnya sumber daya manusia di dalam mengelolanya, sehingga tugas pokok dan fungsi kurang berjalan sesuai kehendak atau kurang maksimal. Di samping itu juga masyarakat kurang peduli terhadap kemajuan sekolah. Masyarakat menganggap tanggung jawab sekolah hanyalah tanggung jawab pemerintah. Baik, materi selanjutnya yaitu konsep manajemen berbasis sekolah. Menurut Hadianto 2010, MBS bertujuan untuk menjadikan sekolah lebih mandiri atau memperdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan atau otonomi, fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dalam mengelola sumber daya dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat meningkatkan mutu pendidikan. Konsep MBS merupakan kebijakan baru yang sejalan dengan paradigma desentralisasi dalam pemerintahan. Strategi yang diharapkan agar penerapan MBS dapat benar-benar meningkatkan mutu pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan prakondisi yang kondusif untuk dapat menerapkan MBS, yakni peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah, termasuk masyarakat dan orang tua siswa. 2. Membangun budaya sekolah, school culture, yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Menurut Kristiawan 2017, untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui MBS, pengelolaan harus didasarkan pada 8 standar nasional pendidikan, terutama standar pengelolaan. Standar pengelolaan pendidikan diharapkan dapat 1. Melaksanakan visi dan misi sekolah yang diputuskan bersama. 2. Menetapkan tujuan, terutama merumuskan indikator dan target mutu lulusan. Yang ketiga, menetapkan strategi dengan melibatkan semua pihak untuk mewujudkan sekolah yang diharapkan dan dapat meningkatkan mutu lulusan. 4. Menerapkan kebijakan dan program peningkatan mutu lulusan dengan berbagai program yang mendukung pencapaian prestasi siswa baik secara akademik maupun non-akademik. Langsung saja ke materi ketiga, yaitu karakteristik MBS. Menurut Rohiyat 2010, dalam menguraikan karakteristik MBS, pendekatan sistem yaitu input, proses, dan output digunakan untuk membantu MBS. Yang pertama yaitu output. Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Output terbagi menjadi dua, yaitu output berupa prestasi akademik, akademik achievement, dan output prestasi non-akademik, non-akademik achievement. Yang kedua yaitu proses. Pada umumnya, sekolah yang efektif memiliki sejumlah karakteristik proses sebagai berikut. A. Proses belajar mengajar dengan efektivitas yang tinggi. Sekolah yang memiliki efektivitas proses belajar mengajar PBM yang tinggi menerapkan MBS. B. Kepemimpinan sekolah yang kuat. Kepala sekolah yang menerapkan MBS memiliki peran yang kuat dalam mengkoordinasikan,
menggerakkan, menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang ada. C. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Dengan MBS, sekolah memiliki lingkungan sekolah yang aman dan tertib. D. Pengelolaan tenaga pendidikan yang efektif. Sekolah dengan MBS memiliki pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif. E. Sekolah memiliki budaya mutu sekolah. F. Sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. Dengan MBS, sekolah memiliki teamwork. G. Sekolah memiliki kewenangan atau kemandirian. MBS memiliki kewenangan yaitu melaksanakan yang terbaik bagi sekolah, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang baik. H. Sekolah memiliki keterbukaan atau transparansi. Manajemen sekolah yang menerapkan MBS memiliki keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan sekolah. I. Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi belajar secara teratur. MBS memiliki budaya mutu yang memiliki elemen-elemen sebagai berikut. A. Informasi kualitas yang harus digunakan untuk perbaikan. B. Kewenangan harus sebatas pada tanggung jawab. C. Hasil harus diikuti penghargaan atau rewards atau sanksi punishment. D. Kolaborasi dan sinergi bukan kompetisi, harus menjadi basis untuk kerjasama. E. Warga sekolah merasa aman terhadap pekerjaannya. F. Atmosfer keadilan atau fairness harus ditanamkan. G. Imbal jasa harus sepadan dengan nilai pekerjaannya. Dan warga sekolah merasa memiliki sekolah. C. Memiliki komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik akan membentuk teamwork yang kuat dan kompak. Manajemen lingkungan hidup sekolah. Baik, sekolah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran warga sekolah tentang nilai-nilai lingkungan hidup dan mampu mengubah perilaku dan sikap warga sekolah untuk maju di lingkungan hidup yang sehat. Yang ketiga, input pendidikan. Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas secara formal. Sekolah menyatakan dengan jelas tentang keseluruhan kebijakan, tujuan, dan sasaran sekolah yang berkaitan dengan mutu. Kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu tersebut dinyatakan oleh kepala sekolah dan disosialisasikan kepada semua warga sekolah sehingga tetap tertanam pemikiran, tindakan, kebiasaan sehingga sampai pada kepemilikan karakter mutu oleh warga sekolah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.